Kita mulai bentar ya Bapak Ibu. Saya atur dulu subtitlenya biar nanti langsung. Kita nggak akan habiskan videonya, ini cukup panjang videonya. Saya mulai dulu sedikit ya Bapak Ibu sebelum saya putar. Ini video seorang computer scientist, ilmuwan komputer menjelaskan tentang apa itu machine learning untuk 5 audiens yang berbeda, 5 level kesulitan, mulai dari yang paling kecil, anak yang paling kecil, sampai yang level yang dewasa. Bukan dewasa ya, pengetahuannya dewasa, expertnya di bidang ini, machine learning atau computer science. Nah, kita akan coba lihat dulu videonya, bagaimana sih komunikasi ini punya 5 level. Nah, tapi kita mungkin nggak akan habiskan sampai ke 5 level, kita lihat dulu bagaimana dia jelaskan untuk beda-beda level. Hi, I'm Hillary Mason. I'm a computer scientist, and today I've been asked to explain machine learning in 5 levels of increasing. Jadi ada untuk anak kecil, remaja, mahasiswa, lalu ada graduate student, itu bisa jadi postdoc atau mungkin pasca sarjana, dan yang kelima adalah expert. Complexity. Machine learning gives us the ability to learn things about the world from large amounts of data that we as human beings can't possibly study or appreciate. So machine learning is when we teach computers to learn patterns from looking at examples in data such that they can recognize those patterns and apply them to new things that they haven't seen before. Sebelum mulai, sebelumnya saya mengajarkan topik terkait artificial intelligence, di mana artificial intelligence itu bersinggungan dengan machine learning, dan salah satu paling sederhana dalam bayangan kita yang mempelajari topik ini adalah salah satu cara untuk mencapai goals kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah dengan machine learning, metode learning dan machine learning. Selanjutnya ada deep learning. Dan secara sederhana, artificial intelligence nanti kita definisi sebagai seluruh teknik yang meliputi machine learning dan juga deep learning. Maka itu luas banget untuk definisi AI. Gimana ini cukup booming sekarang, dan karena di Orbit sebelumnya saya berkaitan dengan artificial intelligence atau machine learning, sekarang untuk menjelaskan komunikasi ini, menjelaskan topik komunikasi dengan audiens yang spesifik, saya juga izin untuk sedikit memberikan contoh di sini. Hi. Hi, I'm Hillary. What's your name? I'm Bryn. Do you know what machine learning means? Have you heard that before? No. So machine learning is a way that we teach computers to learn things about the world by looking at patterns and looking at examples of things. So can I show you an example of how a machine might learn something? Sure. So is this a dog or a cat? It's a dog. And is this one? A cat. And what makes a dog and a cat a cat? Well, dogs are very playful, I think, more than cats. Cats lick themselves more than dogs, I think. True. Do you think if we look at these pictures, do you think maybe we could say, well, they both have pointy ears, but the dogs have a different kind of body and the cats like to stand up a little different? Do you think that makes sense? Yeah. Yeah. What about this one? A dog. A cat. I think a cat because it's more skinny and also its legs are like really tall and its ears are a little pointy. This one's a jackal, and it's actually a kind of dog, but you made a good guess. That's what machines do too. They make guesses. Is this a cat or a dog? None. None. What is it? It's humans. And how did you know that it's not a cat or a dog? Because cats and dogs, because they walk on their paws and their ears are like right here, not right here, and they don't wear watches.
And so you did something pretty amazing there, because we asked the question, is it a cat or a dog? And you said, I disagree with your question. It's a human. So machine learning is when we teach machines to make guesses about what things are based on looking at a lot of different examples. And I build products that use machine learning to learn about the world and make guesses about things in the world. When we try to teach machines to recognize things like cats and dogs, it takes a lot of examples. We have to show them tens of thousands or even millions of examples before they can get even close to as good at it as you are. Do you have tests in school? Yeah, I have after every unit, we have a review and then we have a test. Are those like the practice problems you do before the test? Well, just like everything that's going to be on the test is on the review. Which means that in the test, you're not seeing any problems that you don't know how to solve, as long as you did all your practice, right? Yeah. So machines work the same way. If you show them a lot of examples and give them practice, they'll learn how to guess. And then when you give them the test, they should be able to do that. So we looked at 8 pictures and you were able to answer really quickly. But what would you do if I gave you 10 million examples? Would you be able to do that so quickly? No. So one of the differences between people and machines is that people might be a little better at this, but can't look at 10 million different things. So now that we've been talking about machine learning, is this something you want to learn how to do? Kind of, because I kind of want to become a spy, and we used to do coding, so I may be kind of good at it. And machine learning is a great way to use all those math skills, all those coding skills, and would be a super cool tool for a spy. Hello. Hi, are you a student, Lucy? Yes, I just finished 9th. Tadi dia menjelaskan untuk level anak yang umurnya 8 tahun. Sekarang untuk menjelaskan level anak yang umurnya 15 tahun. Di umur 8 tahun, tadi dijelaskan tentang machine learning dengan membedakan antara kucing dan anjing. Dan ini adalah contoh yang sangat umum dan sangat umum sekali di dunia AI atau machine learning. Bukan hanya di video ini contoh yang sangat umum, bahkan diajarkan juga untuk tingkat mahasiswa ataupun selanjutnya. Great. Congratulations. Thank you. It's very exciting. Have you ever heard of machine learning before? I'm going to assume that it means humans being able to teach machines or robots how to learn themselves. That's right. When we teach machines to learn from data, to build a model from that data or a representation of that, and then to make a prediction. One of the places we often find machine learning in the real world is in things like recommendation systems. So do you have an artist you really like? Yeah, Melanie Martinez. So I'm going to look up Melanie Martinez, and it says here, if you like Melanie Martinez, one of the other songs you might like is by Aura. Do you know who that is? I do not. So let's listen to a hint of this song. Okay. All right. So why do you think Spotify might have recommended that song? Well, I know that in Melanie Martinez's music, she used a lot of the filtered voice to make it sound very deep and low. And that song had that. And that's actually a really interesting thing to think about, because that creepy vibe is something that you can perceive and I can perceive, but it's actually really hard to describe to a machine. What do you think might go into that? Pitch of the music, if it's really low or if it's super high, it could know that. What can the machine understand? It's a great question. The machine can understand whatever we tell it to understand. So there might be a person thinking about things like the pitch or the pacing or the tone. Or sometimes machines can figure out things about music or images or videos that we don't tell it to discover, but that it can learn from looking at a lot of different examples. Why do you think companies might use machine learning? Well, I think things like Facebook or Instagram,
They probably use it to target ads. Sometimes the ads you see are really uncanny. And I think that's because they're based on so much data. They know where you live. They know where your device is. It's also important to realize that people in aggregate are actually pretty predictable. Like when we talk to each other, we like to talk about the novel things, like here we're having this conversation. We don't do this every day, but we probably still ate breakfast. We're going to eat lunch. We're going to eat dinner. You probably are going to the same home you go to most of the time. And so they're able to take that data that we already give them and make predictions based on that as to what ads they should show us. So you're saying I give them enough data as it is about what I might be talking about or thinking about that they can read my mind, but just use the data that I've already given them. And it almost seems like they're That's watching right. us. To do machine learning, we use something called algorithms. Have you heard of algorithms before? A set of steps or a process carried out to complete something. That's right. So do you think that we've been able to teach machines enough so that they can do things that even we can't do? And on the opposite side of that, do you think there are things that we can do that a machine might never be able to do? So there are things that machines are really great at that humans are actually not great at. Imagine watching every video posted to TikTok every day. So we just don't have enough time to do that at the rate at which we can actually watch those videos. But a machine can analyze all of them and then make recommendations to us. And then thinking about things that machines are bad at and people are good at. People are really great with only one or two examples of learning something new and incorporating that into our model of the world to make good decisions, whereas machines often need tens of thousands of examples. And that's not even getting into things like good judgment because we care about people, because we can imagine a future that we want to live in that doesn't exist today. And that's something that is still uniquely human. Machines are great at predicting based on what they've seen in the past, but they're not creative. They're not going to invent. They're not going to, really change where we're going to go. That's up to us. Oke, sedikit dijelaskan mungkin Bapak Ibu. Untuk yang pertama, untuk yang level 8 tahun, presenter atau orang yang dalam video berusaha untuk menjelaskan satu topik dalam machine learning, istilahnya adalah klasifikasi, membedakan antara kucing dan anjing. Untuk yang kedua, untuk anak 15 tahun, topik itu disebut sebagai sistem rekomendasi yang di awal mencontohkan adalah musik di Spotify. Gimana saat memutar artis yang dia suka, lalu apps itu, Spotify, merekomendasikan genre musik yang suka. Itu disebut sebagai sistem rekomendasi. Topik itu bukan topik yang mungkin sederhana, namun ada istilah dalam mungkin ada fisika juga, ada simply complexity, menyederhanakan kompleksitas. Sederhananya, misalnya kita membahas tentang dimensi keempat, atau bahkan yang lebih tinggi, kita membayangkannya dengan dimensi yang lebih rendah. Saat kita bicara 4 dimensi, yang menurut orang adalah waktu, sebagai dimensi yang keempat, maka kita membayangkannya dalam bentuk ruang 3 dimensi. Nah, ini kita nggak bicara soal fisika ya, atau soal machine learning, jadi kita akan skip membahas yang itunya. Sederhananya adalah di video ini, untuk level teratas dari komunikasi untuk audiens tertentu adalah melihat audiensnya, siapa audiensnya, lalu bagaimana topik itu berusaha untuk disampaikan. Karena tujuan dari komunikasi adalah agar pesan tersampaikan. Maksud besarnya adalah tersampaikan. Dan berusaha untuk mencari analogi atau pendekatan yang paling relevan, yang paling mendekati, yang paling mudah. Untuk anak 8 tahun, mungkin dia cukup lebih sulit membayangkan musik sebagai sebuah sistem rekomendasi. Namun dia akan jauh lebih mudah membayangkan anjing dan kucing. Mungkin anak 15 tahun akan menganggap disuruh membayangkan kucing dan anjing nggak seru. Namun saat lagu yang dia suka akan jauh lebih personal. Artis yang dia suka, lalu melakukan rekomendasi,
AI-nya atau machine learning-nya untuk artis lain dengan lagu lain dan memiliki irama yang ternyata serupa adalah hal yang menggugah rasa penasarannya. Dan ini adalah bagaimana sense of curiosity-nya yang bekerja. Nah, kita cukupkan di situ. Ini adalah tadi contoh untuk 4 levelnya. Jadi kita sekarang ini contoh untuk levelnya. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita di gagasan besar komunikasi terampil. Nah, kita masuk lagi ke bahasan utama kita. Tadi kita udah lihat itu adalah untuk komunikasi untuk audiens tertentu, spesifik audiens. Nah, kita sekarang lanjutkan untuk mengembangkan komunikasi. Sekarang kita lanjutkan materi kita yang kedua, gagasan besar komunikasi terampil. Nah, kita akan lihat nanti masing-masing kita akan bahas. Yang pertama, kita tadi udah bahas sedikit ya. Yang pertama adalah komunikasi yang diperluas. Ini adalah seperti minggu kemarin, sebelum kita istirahat break. Artinya ini adalah level 1. Level 1 adalah komunikasi yang diperluas. Lalu level keduanya nanti adalah nah ini yang pertama kita akan bahas mulai satu ya. Setelah itu nanti ada pertanyaan seperti yang selanjutnya. Setelah komunikasinya perluas nanti adalah komunikasi. Setelah komunikasinya perluas selanjutnya adalah multimodal. Nah, setelah multimodal baru nanti memberikan bukti pendukung dan baru nanti setelahnya adalah untuk audiens tertentu. Nah, kita akan bahas mulai dari komunikasi yang diperluas. Siswa menggunakan komunikasi yang diperluas ketika siswa menunjukkan serangkaian ide yang terhubung, bukan pemikiran tunggal atau sederhana. Jadi, kata kuncinya adalah bukan pemikiran tunggal atau sederhana, namun siswa menggunakan komunikasi yang diperluas ketika menunjukkan serangkaian ide yang terhubung, connection the dot, menghubungkan beberapa titik. Misalnya dalam karya tulis, komunikasi yang diperluas setara dengan satu atau beberapa paragraf yang lengkap, bukan kalimat atau frasa. Di media elektronik atau visual, komunikasi yang diperluas dapat berupa serangkaian video yang menggabungkan multi adegan yang menjadi satu kesatuan untuk bercerita. Bukan hanya sekedar iklan singkat yang menggambarkan keunggulan sebuah produk. Nah, ada beberapa pertimbangan terkait komunikasi yang diperluas. Yang pertama, komunikasi yang diperluas dapat dilakukan secara lisan atau melalui media digital seperti Skype atau obrolan Twitter. Ya, tapi harus ada hasil nyata yang mengharuskan siswa untuk menghubungkan ide-ide mereka yang didiskusikan. Misalnya, dengan membuat sekumpulan langkah berikutnya yang tertulis dalam memproyeksikan atau mendokumentasikan apa yang dipelajari siswa dengan melakukan komunikasi. Lalu pertimbangan yang kedua adalah panjang atau durasi komunikasi belum tentu menjadi indikator komunikasi yang diperluas. Jadi bukan masalah panjang atau pendeknya komunikasi. Tapi meskipun komunikasi lebih lama, mungkin untuk menunjukkan komunikasi yang diperluas. Tapi yang penting adalah hubungan dari beberapa gagasan yang memenuhi syarat komunikasi yang diperluas. Bagaimana komunikasi diperluas tadi adalah bukan pemikiran tunggal, namun menunjukkan serangkaian ide yang terhubung. Jadi bisa dilakukan melalui secara lisan atau juga bisa melalui media digital, baik tertulis maupun diucapkan secara langsung, baik juga dengan menggunakan video atau menggunakan teks di sini ya. Dan bukan masalah durasi panjang atau pendeknya suatu tweet, misalnya di Twitter atau suatu video, namun bagaimana itu merefleksikan suatu ide yang lengkap, yang bukan ide tunggal, namun menggabungkan. Oke, kita lihat apakah ini masuk dalam komunikasi yang diperluas. Siswa memposting komentar satu kalimat di forum diskusi Canvas untuk menanggapi artikel berita pilihan mereka. Apakah ini masuk komunikasi yang diperluas? Nomor 2-nya, siswa menuliskan surat kepada editor untuk menanggapi artikel berita terbaru pilihan mereka. Apakah ini juga masuk ke dalam komunikasi yang diperluas?
Oke, Bapak Ibu mungkin boleh. Apakah nomor 1 ya atau tidak? Mungkin boleh nih Bapak Ibu, boleh di chat. Kita tunggu ya, boleh di chat ya mungkin Bapak Ibu. Nomor 1 apakah ya? Mungkin juga boleh secara langsung. Oke, jawaban nomor 1 adalah tidak. Karena sebuah kalimat tunggal tidak dapat mewakili tidak dapat mewakili gagasan-gagasan yang terhubung. Nomor 1 ya, nomor 1 tidak nih Pak, biar manhot ya. Nomor 2, Bapak Ibu, apakah jawabannya ya atau jawabannya tidak? Siswa menulis surat kepada editor untuk menanggapi artikel berita terbaru pilihan mereka. Ini kenapa nomor 1 tidak ya? Karena di sini ada spesifik tulisannya 1 kalimat. Karena tadi 2 ya. Karena tadi di sini ya, kita lihat lagi. Kita lihat lagi ya di yang sebelumnya. Bukan pemikiran tunggal atau sederhana. Ini ya, bukan pemikiran tunggal atau sederhana. Dan pertimbangan yang pertama adalah bukan ini ya, bukan panjang atau pendeknya. Nah, ini misalnya dalam karya tulis komunikasi plus setara dengan 1 paragraf lengkap, bukan kalimat atau frasa. Jadi bukan kalimat atau frasa, dia bukan pemikiran tunggal atau sederhana, bukan kalimat atau frasa. Tadi secara spesifik di sini dibilang 1 kalimat ya. Jadi jawabannya tidak. Karena itu berupa kalimat. Nah, ini nomor 2 jawabannya. Nomor 2 Bu Andriani jawabannya iya, kita lihat ya jawabannya. Jawabannya iya, karena ini adalah surat kepada editor biasanya mengharuskan penulisnya memproses banyak ide dan menyajikan argumen dengan koherensi logis yang menghubungkan gagasan-gagasan tersebut. Nah, selanjutnya, peserta didik mengadakan panggilan video dengan teman sebaya dari sekolah lain untuk membicarakan novel yang telah mereka baca. Nomor 2-nya, peserta didik mengadakan panggilan video dengan teman sebaya dari sekolah lain untuk membuat rencana pertunjukan bersama pada novel yang baru saja mereka baca. Apakah iya atau tidak? Nomor 1 dan nomor 2-nya Bapak Ibu. Nomor 3 jawaban dari Bu Andriani ya. Dari Bapak Ibu yang lain? Nomor 4-nya mungkin ada yang mau sekalian? Bapak Ibu. Nomor 4 juga ya dari Bu Andriani. Dari Bapak Ibu yang lain kita tunggu ya.
Nomor 1 atau nomor 3 jawabannya tidak. Dan nomor 4 jawabannya ya. Nah, kenapa tidak nih? Yang pertama, atau yang nomor 3, peserta didik mengadakan panggilan video dengan teman sebaya dari sekolah lain untuk membicarakan novel yang telah mereka baca. Di sini hanya membicarakan novel. Jadi, di sini iya, pemikirannya hanya satu, betul. Bukan pemikiran tunggal atau sederhana. Jadi hanya satu, pemikirannya tunggal atau sederhana. Nomor 3. Betul, hanya membahas novel. Nomor 4, yang ini ya, di sini. Yang nomor 4 itu ya, karena peserta didik mengadakan panggilan video dengan teman sebaya dari sekolah lain untuk membuat rencana pertunjukan bersama pada novel yang baru saja mereka buat. Iya, nomor 4 ada membahas rencana. Jadi menyatukan ide itu tidak hanya satu pemikiran dan tidak sederhana. Nah, lanjut nanti kita akan bahas komunikasi multimodal dan lain-lain. Oke, ini saya stop share screen dulu. Mungkin ada tambahan dari Pak Asad atau dari Pak Editia. Pak Asad atau Pak Edi ada tambahan, Pak? Apakah suara saya bisa didengarkan, Pak? Bisa, Pak. Ini saya stop share screen, Pak. Enggak, Pak. Saya menggunakan share screen Bapak. Oh ya, siapa? Ibu Bapak, untuk komunikasi yang diperluas, kata kuncinya ada pada bahwa yang dikomunikasikan itu tidak hanya sekedar informasi atau yang sifatnya berita-berita yang sederhana. Belakangan dengan menggunakan media sosial secara umum, kita banyak berkomunikasi, berinteraksi, tetapi sering sekali bahwa yang kita komunikasikan itu secara umum tidak memiliki makna karena hanya sekedar informasi yang sifatnya itu tidak mendalam. Salah satu contohnya umpamanya ketika kita memposting sesuatu di media sosial, umpamanya seperti kuliner, kita hanya sekadar memposting gambar atau video, kemudian video atau gambar tersebut kita berikan caption yang secara umum dia hanya sekadar memberi informasi sehingga dianggap tidak komunikasi terampil. Tetapi ketika kuliner tersebut kita di dalamnya membahas mengenai apa keistimewaan dari kuliner yang kita nikmati atau yang sedang kita posting, kemudian apa menu-menunya yang secara umum tidak dimiliki oleh yang lain, yang kemudian juga dengan harga dan lain sebagainya. Artinya kita melakukan review terhadap apa yang sedang kita posting, baru itu komunikasi yang diperluas. Sama seperti ketika kita memberikan kepada siswa sebuah tayangan atau mungkin dia berupa gambar atau video yang hanya sekadar informasi yang sangat sederhana, maka dia tidak termasuk komunikasi yang diperluas. Panjangnya teks atau narasi pada dasarnya tidak menjamin bahwa itu komunikasi yang diperluas. Karena yang dilihat adalah kontennya, isinya. Sama mungkin seperti ketika kita mengikuti sebuah
tayangan, apakah itu mungkin berita, film, atau juga mungkin pidato dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita melihat apa yang disampaikan itu tidak ada kontennya itu sama sekali, kalau bahasa sekarang nggak ada dagingnya. Dia kadang-kadang dianggap hanya sekedar lelucon atau hanya hal-hal yang secara umum tidak membuat kita menjadi cerdas. Jadi ada yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yang diperluas ini. Kita lihat konten tidak hanya sekedar informasinya, tetapi makna mendalam yang ada di pesan yang disampaikan. Itu mungkin tambahan untuk komunikasi yang diperluas. Kalau ada yang salah mungkin ada koreksi dari Pak Hedi atau dari Pak Febri. Untuk saat ini saya kembalikan ke Pak Febri. Siap Pak Asad. Kita lanjut Pak Asad ya ke komunikasi multimodal nih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut ke komunikasi multimodal. Tadi udah dibantu jelaskan juga sama Pak Asad terkait komunikasi yang diperluas. Jadi tadi kata Pak Asad ya, istilahnya kalau zaman sekarang itu mungkin nggak ada dagingnya atau komunikasi yang diperluas tuh komunikasi yang mengarah pada obrolan yang daging, seperti yang di awal tadi bahwa ada di teks bahwa misalnya perang dan lain-lain dibanding obrolan yang rendah, yang dianggap rendah seperti hanya sekedar chat atau membalas tweet. Nah, kita lanjut di komunikasi multimodal. Tadi kita banyak ya, ada istilah komunikasi multimodal. Nah, apa sih komunikasi multimodal? Istilahnya secara sederhana lebih dari satu jenis moda atau alat komunikasi. Jadi komunikasi multimodal, multi itu banyak ya, lebih. Jadi multi, misalnya multi bisa berarti jadi lebih kayak banyak. Jadi misalnya multimodal jika mencakup lebih dari satu jenis moda atau alat komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan yang koheren. Misalnya siswa dapat membuat presentasi yang mengintegrasikan video dan teks atau menyematkan foto ke dalam postingan blog. Jadi ada beberapa item misalnya situ. Yang terpenting ya, ini yang kita highlight. Yang penting adalah moda-moda dan alat yang digunakan bekerja untuk menghasilkan pesan yang lebih kuat dibanding dengan hanya menggunakan satu moda atau satu alat. Nah, kalau yang tadi adalah lebih ke menghubungkan idenya secara online, idenya adalah beberapa, jadi bukan satu ide atau satu gagasan. Nah, di sini adalah alat yang digunakan bukan cuma satu. Jika kegiatan belajar memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih moda atau alat yang akan mereka gunakan untuk berkomunikasi, maka dianggap sebagai peluang untuk komunikasi multimoda. Nah, ini beberapa pertimbangan. Yang pertama, jika memungkinkan, siswa harus diberi kuasa untuk memilih moda dan juga alat yang sesuai tujuan mereka dalam mengkomunikasikan pesan, bukan hanya diberi moda tertentu atau disuruh menggunakan alat digital tertentu. Yang nomor 2, karena tujuan komunikasi multimodal adalah untuk membangun pesan koheren yang lebih kuat daripada komunikasi menggunakan moda tunggal. Jadi pilihan moda dan alat yang digunakan siswa adalah elemen penting dalam mengembangkan kompetensi komunikasi keterampilan abad ke-21. Nah, kita akan coba lihat dalam beberapa skenario ini, gimana sih yang termasuk komunikasi multimodal. Skenario yang pertama, siswa menggunakan media pilihan mereka, seperti radio, televisi, atau cetak, untuk membuat iklan penemuan baru mereka. Yang nomor 2, siswa membuat iklan radio untuk penemuan baru mereka. Yang mana yang multimodal? Mungkin boleh di-chat nih Bapak Ibu.
Ini 2 iya dari Bu pasti kurnia Zebua ya, 2 iya, 1 iya, 2 tidak. Terus dari Bapak Ibu yang lain mungkin kita tunggu sebentar. Dari Pak Berman Hot 1 iya. Oke, kita tunggu lagi. Dari Bu Andriani 1 ya, 2 tidak. Oke, tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu. Ada lagi dari Bapak Ibu, mungkin tunggu sebentar. Oke, nomor 1 jawabannya ya. Dan kenapa ya? Siswa memiliki pilihan. Dan kemarin ya, sebelum kita tutup kelas, kita punya mungkin video, kalau mungkin nanti Bapak Ibu lupa, video di mana ada istilah 4, ada misalnya Bapak Ibu sebelumnya mungkin istilah adalah beberapa C, ada misalnya 4C dan ada 2C tambahan, yaitu care dan juga choice. Nah, di sini multimodal akan terkait dengan pilihan, choice. Jadi ada 6C yang mungkin perlu dikembangkan atau perlu juga diberikan ke siswa, ada care, choice, juga creativity, mengembangkan untuk kreativitas, lalu mengembangkan kemampuan kolaborasi, collaboration, communication, dan juga kepedulian mereka, care, dan lain-lain. Jadi mungkin nanti kita akan lanjutkan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita bahas lagi. Jawabannya ya. Siswa memiliki pilihan atas moda dan alat komunikasi. Catatannya adalah untuk memenuhi syarat sebagai multimodal, siswa juga harus menyertakan moda kedua seperti grafis untuk iklan cetak atau musik untuk iklan radio. Jadi ada dua minimalnya untuk bisa multimodal. Nah, nomor 2-nya tidak, karena siswa tidak memiliki kendali atas pemilihan moda atau alat komunikasi. Siswa membuat iklan radio untuk penemuan baru mereka, dan di sini penjelasannya radio tidak membutuhkan penggunaan beberapa moda komunikasi. Sedangkan di sini yang nomor 1, siswa menggunakan media pilihan mereka, dan mereka catatannya mereka juga harus menyertakan beberapa hal, misalnya grafis untuk iklan cetak atau musik untuk iklan radio agar masuk dalam komunikasi multimodal. Yang nomor 1, apakah ini masuk multimodal, dan yang nomor 2 juga masuk. Peserta didik memproduksi podcast tentang badai untuk kelas jurnalisme mereka dengan menulis naskah untuk merekam podcast audio. Yang nomor 2-nya, peserta didik membuat posting blog tentang badai untuk kelas jurnalisme mereka, termasuk deskripsi tulisan tentang kondisi dan media audio atau visual tambahan. Yang nomor 1, apakah iya dan apakah tidak, dan yang nomor 2, apakah ya dan ataukah tidak, ini Bapak Ibu. Oke, kita lihat jawabannya. 1 tidak, 2 ya. Ada lagi dari Bapak Ibu. Dari Bu Lina juga sama, 1 tidak, 2 ya. Oke, kita lagi. Ada lagi Bapak Ibu yang lain?
dari Bu Pasti juga. 1 tidak dan 2 ya. Oke, Bu Andriani 1 tidak dan 2 ya juga. Oke, sekarang lagi kita tunggu ini 1 lagi. Oke, sambil menunggu. Mungkin kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Betul, Bapak Ibu. Yang nomor 1 jawabannya tidak, dan yang nomor 2 jawabannya iya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Nomor 1 tidak, karena di sini hanya menggunakan podcast, dan mereka menulis naskah, juga naskahnya untuk podcast. Jadi tidak termasuk multimodal. Yang nomor 2 itu termasuk multimodal. Mereka membuat posting blog tentang badai topan untuk kelas jurnalisme. Ini pertama dalam menulis posting, berarti menulis posting blog. Di sini termasuk juga tertulis deskripsi, termasuk deskripsi tertulis ya, termasuk deskripsi tertulis tentang kondisi dan media audio atau visual tambahan. Ada media audio atau visual tambahan untuk posting blog mereka, atau desain grafis istilahnya. Maka ini termasuk multimodal. Artinya, kegiatan ini membutuhkan beberapa mode media untuk menambah kedalaman deskripsi peserta didik. Sedangkan nomor 1, kegiatan tersebut tidak membutuhkan beberapa mode media untuk menambahkan kedalaman deskripsi peserta didik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memberikan bukti pendukung. Untuk level yang ketiga adalah memberikan bukti pendukung. Komunikasi membutuhkan bukti pendukung ketika siswa harus menjelaskan ide-ide mereka atau mendukung tesis mereka dengan fakta atau contoh. Nah, ini akan menarik saat kita bicara misalnya kelas seperti kelas debat, atau mungkin kelas tentang menyampaikan sesuatu dengan argumen, atau misalnya kelas tentang filsafat. Itu akan sangat banyak sekali misalnya tesisnya, misalnya apa argumen awalnya. Nah, lalu dibuatlah misalnya pernyataannya, apakah pernyataan itu bisa diuji dengan beberapa serangkaian metode, apakah gagasan tersebut memiliki bukti pendukung. Nah, dalam debat, misalnya saat kita menyertakan bukti pendukung, maka debat itu atau komunikasi itu termasuk dalam komunikasi terampil. Nah, bukti pendukungnya itu bisa dari sumber yang terpercaya, atau mengutip jurnal, buku, bahan bacaan, dan lain-lain. Kita lihat ya, pertimbangannya untuk memberikan bukti pendukung. Yang pertama, untuk memberikan bukti pendukung, siswa harus menggunakan seperangkat fakta atau rantai logika untuk mengkomunikasikan sudut pandang, membuat prediksi, atau menarik kesimpulan. Yang nomor 2, setiap bukti yang digunakan siswa harus cukup untuk mendukung klaim yang mereka buat. Agar memenuhi syarat sebagai memberikan bukti pendukung, kegiatan pembelajaran harus juga memenuhi persyaratan untuk komunikasi yang diperluas dan multimodal. Nah, jadi untuk bisa sampai ke komunikasi terampil memberikan bukti pendukung di level 3 misalnya, mereka harus juga memenuhi komunikasi yang diperluas yang pertama, dan juga komunikasi multimodal. Nah, apakah ini masuk dalam komunikasi yang terampil? Nomor 1, siswa menurutkan persamaan matematis. Nomor 2-nya, siswa mendeskripsikan turunan persamaan matematis secara lisan atau tertulis. Oke, boleh nih Bapak Ibu kira-kira apakah nomor 1 ya, apakah nomor 2 ya, apakah nomor 1 tidak, apakah nomor 2 juga tidak.
Kita lihat yuk, coba jawabannya ya Bapak Ibu. 1 tidak, 2 ya dari Bu Pasti karena nomor 2-nya ada bukti pendukung. Dari Bu Lina 1 tidak, 2 juga ya. Dari Pak Bermanholt juga 1 tidak, 2 ya. Bu Andriani 1 tidak, 2 juga ya. Nah, kita lihat ya jawabannya. 1 tidak dan alasannya siswa dapat menghitung persamaan tersebut tanpa menjelaskan logikanya. Ini artinya misalnya siswa menurunkan persamaan matematis, ya siswanya hanya menurunkan suatu persamaan matematis tersebut. Sedangkan yang ini jawabannya iya, karena siswa harus menjelaskan pemikiran logisnya yang membawanya menuju kesimpulan tentang persamaan. Jadi misalnya siswa menjelaskan tentang menurunkan rumus E sama dengan MC kuadrat. Salah satu rumus yang paling terkenal mungkin ya, yang kita kenal. Rumus Einstein tentang kesetaraan massa energi. Nah, siswa menjelaskan nih persamaan ini dapatnya dari mana, matematis logisnya dari mana dan lain-lain. Dan di situ menyertakan komunikasi yang diperluas dan juga nanti menyertakan juga komunikasi multimodal. Nah, di skenario berikutnya, nomor 1, siswa menulis posting blog yang mencantumkan tema utama di film Alice in Wonderland. Yang nomor 2-nya, siswa menulis posting blog tentang tema utama dari film Alice in Wonderland dengan contoh-contoh dari cerita untuk mengilustrasikan maksud mereka. Apakah nomor 1 iya atau tidak? Dan nomor 2 iya atau tidak nih Bapak Ibu? Ini sebentar ya Bapak Ibu, saya izin off cam sebentar. Kita masih lanjut ya Bapak Ibu, mungkin izin habiskan sebentar. Topik hari ini. Apakah ini jawabannya nomor 1 ya nih Bapak Ibu? Ini dari Pak ini dari Bu Pasti ya? Ini Bu Pasti atau Pak Pasti ya? Kurnia Zebua, Bu Pasti ya? Oh, saya Bapak. Saya Bapak, Pak. Oke, maaf Pak Pasti ya. Pak Pasti Kurnia, itu jawaban nomor 1-nya tidak, nomor 2-nya ya karena disertai bukti pendukung. Dari Pak Bermanholt, nomor 1-nya tidak, nomor 2-nya ya. Ini dari Bu Lina ada beda nih, 1 ya, dan nomor 2-nya juga ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada satu atau 2 jawaban lagi. Jadi untuk nomor 1 jawabannya tidak ya Bapak Ibu. Untuk Bu Lina dan juga untuk Pak Surlan. Nomor 1 jawabannya tidak dan nomor 2 jawabannya betul ya. Nomor 2 jawabannya iya karena disertai data pendukung seperti yang dijawab Pak Pasti. Kita mungkin bahas yang nomor 2 dulu ya, yang disertai bukti pendukung. Di sini siswa menulis posting blog tentang tema utama film dari Alice in Wonderland dengan contoh-contoh dari cerita di film tersebut untuk mengilustrasikan maksud mereka. Jadi mungkin mereka mau menulis tentang sesuatu dan mereka mengambil film dari situ dan mereka menyertakan beberapa foto atau mungkin video dari film itu untuk menyertakan opini mereka. Nah, di situ ada bukti pendukung opini mereka untuk mengkomunikasikan itu berdasarkan film atau opini mereka tentang film itu, tentang film dari Alice in Wonderland
diperkuat dari cuplikan-cuplikan yang ada di filmnya. Sedangkan nomor 1, siswa hanya menulis posting blog yang mencantumkan tema utama di film Alice in Wonderland. Dan itu pun nggak masuk dalam komunikasi yang diperluas karena hanya satu opini, misal satu. Itu sudah termasuk dalam konteks yang sederhana, tidak melibatkan beberapa ide. Dan ini yang keempat ya, yang terakhir, yang keempat, komunikasi dirancang untuk audiens tertentu. Dan kita tadi udah lihat ya contoh videonya. Contoh video ya komunikasi dirancang untuk audiens tertentu. Ada beberapa poin, ada 4 poin setidaknya. Yang pertama, siswa diharuskan untuk merancang komunikasi untuk audiens tertentu. Lalu, mereka harus memastikan bahwa komunikasi sesuai dengan pembaca, pendengar, pemirsa, atau orang lain tertentu yang berkomunikasi dengan mereka. Kemudian, siswa tidak cukup hanya berkomunikasi dengan audiens umum di internet, tapi mereka harus memikirkan kelompok tertentu dengan kebutuhan khusus agar komunikasi mereka tepat. Oh ya, siapa? Kita cepatkan saja nih, bentar ya Pak ya. Pak Bernard. Atau kita cukupkan dulu Bapak Ibu ya, nanti kita akan lanjutkan ini di... ini ada beberapa topik lagi ya. Ini ada beberapa contoh lagi. Jadi yang ini mungkin ini nggak terlalu, ini kita akan cukupkan dulu ya. Kita cukupkan dulu mungkin. Nanti kita lanjutkan di hari Kamis. Oh ya, Bu Andriani mau masuk sore, siap ya. Ini saya tutup dulu share screen-nya. Jadi nanti kita lanjutkan di hari Kamis. Ini bentar, saya stop share screen. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan lanjutkan di hari Kamis. Ini nggak ada masalah ya, kita lanjut sebentar. Beberapa kelas hari ini juga masih melanjutkan tentang kolaborasi. Jadi kita lebih banyak tadi bahas tentang komunikasi yang efektif, dan mungkin tadi kita bahas tentang teorinya dan contoh untuk nomor 4 audiens tertentu, dan sekarang audiens tertentunya belum kita bahas ya. Nggak ada masalah, dan ini memang menarik ya untuk audiens tertentu. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu sebelum kita tutup. Oke, kita foto bersama. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi nanti di hari Kamis ya Bapak Ibu. Kita akan sedikit lanjutkan di hari Kamis di awal tentang komunikasi efektif, khususnya tentang nomor 4. Untuk audiens tertentu, di mana tadi kita udah lihat contoh videonya ya tentang machine learning tadi. Dan sampai jumpa di hari Kamis Bapak Ibu. Selamat untuk Bapak Ibu yang mungkin ada kegiatan memasak dan ada kegiatan lain, mungkin mengajar les private ataupun kegiatan-kegiatan lain. Terima kasih Bapak Ibu semua, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Maaf lahir batin Bapak Ibu semua. Selamat Lebaran. Terima kasih Pak Febri. Terima kasih Pak Febri. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin Bapak Ibu semua. Maaf lahir batin. Terima kasih. Maaf lahir batin Bapak Ibu semua. Ini izin saya end ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua, saya end meetingnya.